Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sistem persamaan linier (SPL) ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah apa itu SPL. Oke. Jadi, sistem persamaan linier adalah kumpulan beberapa persamaan linier yang saling terkait untuk mendapatkan solusi. Nah, sistem ini atau sistem persamaan linier simultan adalah suatu bentuk persamaan-persamaan linier yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas. Jadi bentuk umumnya kita bisa lihat. Jadi nanti dia A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 ditambah A1 seterusnya sampai A1NXN itu sama dengan B1. Kita buat lagi. A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 dan seterusnya itu akan menjadi A2NXN sama dengan B2 dan seterusnya kita bentuk sampai dia nanti BM. Oke. Nah, ada 3 kemungkinan solusinya. Yang pertama, solusi unik namanya. Yang kedua, solusi tidak ada. Dan yang ketiga, solusi banyak tak berhingga. Nah, kalau kita perhatikan untuk ruang dimensi 2 atau bidang dapat dilihat pada gambar contoh berikut ini. Nah, solusi unik kan udah kelihatan ya, satu titik potongnya. Jadi ada dua bidang gitu, terus titik potongnya satu. Tapi kalau solusi tidak ada, dia tidak mempunyai titik potong. Jadi hanya bidang yang tidak berpotongan gitu. Kemudian solusi banyak, ya banyak titik potongnya. Nah, kelihatan ya, pada gambar ketiga itu banyak titik potong, mau di mana aja bisa dipotong gitu ya. Ya, selanjutnya untuk keterangan lebih lanjut, kita bahas mengenai solusi unik. Nah, jadi ada misalnya nih, X ditambah Y sama dengan 3 dan 2X kurang Y sama dengan 3 akan berpotongan pada satu titik, yaitu 2,1. Sementara untuk solusi tidak ada, misalnya 2X ditambah Y sama dengan 5 dan 4X ditambah 2Y sama dengan 9, itu nanti akan membentuk sejajar satu sama lain. Kemudian kalau solusi banyak, misalnya gini, 2X ditambah dengan Y sama dengan 5 dan 6X ditambah 3Y sama dengan 15 yang berimpit satu sama lain, sehingga titik potongnya banyak ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas kondisi timpang. Nah, jadi kalau suatu sistem persamaan linier, solusinya akan berbeda banyak jika koefisiennya diubah sedikit gitu ya. Sedikit ya. Oke, contoh nih. X1 tambah 2X2 sama dengan 10, 1,1X1 ditambah 2X2 sama dengan 10,4. Jadi punya solusi X1 nya sama dengan 4 dan X2 nya 3, sehingga dapatlah SPL nya diubah. Nah, solusinya X1 nya sama dengan 8, X2 nya sama dengan 1 yang sangat berbeda dengan nilai X1 dan X2 yang lama. Sekarang kita masuk persamaan matriks. Untuk mendapatkan solusi dari SPL, maka SPL harus diubah dulu ke bentuk persamaan matriks. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Lihat persamaan matriks AX sama dengan B, di mana matriks A, matriks koefisien, matriks X, matriks variabel, matriks B, matriks konstanta atau hasil. Kita lanjut. Contoh.
Kelihatan ya SPL-nya yang simultan. Nah, kemudian ada contoh, diketahui nih contohnya seperti ini nih. Sudah. Yang ditanya adalah tentukan persamaan matriks. Maka kita harus ubah 3 min 1 dari yang diketahui yang pertama yang 9 ini. Kelihatan ya? Tahu kan? Diubah dulu satu persatu, diubah sampai dia nanti bawahnya itu 121 x 22. Nah, kemudian contoh SPL. Anda bisa lihat contoh SPL. Saya akan perbesar. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita akan memasuki sub baru, yaitu solusi SPL metode operasi baris elementer. Nah, ada eliminasi Gauss namanya. Jadi yang perlu diperhatikan pada eliminasi Gauss yang pertama, usahakan elemen-elemen diagonal utama harus sama dengan 1. Usahakan ya. Yang kedua, jadikan 0 elemen-elemen di bawah diagonal utama melalui transformasi elementer. Yang ketiga, lakukan evaluasi dan substitusi dari baris terbawah ke baris teratas. Contoh, tentukan solusi SPL menggunakan metode Gauss. Nah, kita buat dulu dia ke dalam bentuk matriks. Setelah diubah, lalu sudah dalam bentuk matriks 311 min 132, maka kita harus ubah sesuai langkahnya sehingga diperoleh dapatlah hasil penyelesaiannya 1 min 25. Nah, kemudian ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah usahakan elemen-elemen diagonal utama 1. Kemudian jadikan 0 elemen-elemen di bawah diagonal utama. Kemudian jadikan 0 juga elementer di atas diagonal utama. Bagian kiri matriks harus menjadi matriks identitas. Kemudian baca bagian kanan matriks. Dan terakhir, untuk eliminasi Gauss-Jordan, matriks hasil eliminasi ditransformasikan lagi. Oke. Ini contohnya. Jadi saya berharap Anda semua dapat melihat contoh dan memperhatikan dengan baik. Nih. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Dilanjutkan transformasi elementer. Dapatlah hasilnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tetap berharap agar Anda semua dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan pahami modul yang telah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.